Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Ibu. Siapa? WIC sama saya Aprilia. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Nah, Ibu meminta salah satu untuk memimpin doa. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa, ya? Ya, Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mutia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu ya seperti biasa. Ya, Bu. Biar lebih semangat lagi. Kita mulai ya. Ya, Bu. Ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. SMK Bisa. SMK Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada pembelajaran hari ini ya, kita masuk di mata pelajaran konsep dasar keperawatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya kita masih di bab yang sama ya, kebutuhan biologis manusia ya. Ada yang pertama itu pemenuhan kebutuhan eliminasi urin dan pemenuhan kebutuhan oksigen, itu sudah kita bahas pada minggu sebelumnya ya. Kemudian sekarang kita masuk di mengukur tanda-tanda vital. Nah, jadi kebutuhan biologis manusia itu pada bab ini ya, kita akan mempelajari 4 poin ini. Ya, kita sudah mempelajari 2. Sekarang kita masuk di bagian ketiganya, subbab materi yang ketiga, yaitu tentang mengukur tanda-tanda vital. Oke. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada pertemuan kita pagi ini ya. Yang pertama ada mengemukakan pengukuran tekanan darah ya. Yang kedua mengemukakan pengukuran denyut nadi. Yang ketiga menganalisis pengukuran suhu, dan yang keempat menganalisis pengukuran pernapasan. Ya. Mengapa sih kita perlu belajar mengukur tanda-tanda vital? Apa manfaatnya? Ada yang bisa tahu jawabannya? Ya, silakan. Itu manfaatnya pada saat keluarga kita lagi sakit, kita bisa mengeceknya dengan cara melihat tanda-tanda vitalnya, bisa mengukurnya di rumah dan memperagakannya kepada orang yang sedang sakit. Iya. Nah, manfaatnya apa untuk kehidupan kalian sehari-hari? Ya, kalau kalian sudah tahu tindakan ini, itu kalian bisa merealisasikannya itu ke keluarga. Nah, tujuan kita mempelajari materi hari ini ya, kalian mampu untuk mengemukakan apa sih itu pengukuran tekanan darah ya, kemudian mampu mengemukakan apa sih pengukuran denyut nadi ya, kemudian mampu menjelaskan menganalisis pengukuran suhu itu seperti apa ya, kemudian mampu menganalisis pengukuran pernapasan itu seperti apa ya. Jadi yang diharapkan dalam pertemuan ini kalian bisa mengetahui apa sebenarnya sih itu tanda-tanda vital seperti itu. Ibu akan menyampaikan garis besar materi terkait mengukur tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda vital itu merupakan cara untuk mendeteksi adanya perubahan sistem tubuh dan bertujuan untuk mengetahui kondisi seseorang secara umum. Ya, jadi pemeriksaan tanda-tanda vital ini dilakukan kepada semua pasien, kepada semua golongan usia. Semua. Oke, Ibu minta tolong Intan ya untuk membacakan slide yang ada di depan, membantu Ibu. Ya, Ibu. Ya. 4 tanda vital yaitu 1. Suhu tubuh, 2. Denyut nadi, 3. Frekuensi pernapasan, 4. Tekanan darah. Ya, terima kasih Intan. Nah, jadi 4 tanda vital ya yang tadi Ibu sudah jelaskan ada 4 ya, ada suhu tubuh ya, kita mengetahui suhu tubuh, kita mengetahui denyut nadinya, kita
kita mengetahui frekuensi pernafasannya dan kita mengetahui tekanan darah. Ya. Ibu masuk di teknik penilaian, ya, masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Untuk teknik penilaian ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Ibu akan menayangkan sebuah video, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Pada hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ibu mau tanya dulu, ada tidak yang ingin kalian tanyakan ya terkait dengan video yang sudah ditampilkan tadi? Ada tidak? Ya, silakan. Ya. Ibu, bedanya sarung tangan bersih dan sarung tangan steril apa itu? Ibu mau tanya siapa tadi yang tahu untuk pengukuran nadi dan pengukuran pernafasannya, tindakan yang dilakukan atau cara pengukurnya sama atau tidak? Ada yang bisa jelaskan buat Ibu? Sama Ibu. Sama. Kenapa sama? Cara penghitungannya sama. Ya, cara perhitungannya Sama. sama ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 ada Mutmainah dengan Rahma. Belum kita masuk dalam sesi diskusi, Ibu membagikan LKPD dan bahan ajarnya ya. Ya Bu. Jadi untuk LKPD-nya bahan ajarnya ini LKPD sama bahan ajarnya. Tugas yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan LKPD kemudian nanti kalian akan presentasi ya. Yang pertama membaca LKPD ya. Di LKPD itu untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya itu sudah sesuai dengan kasus ya. Sekarang kita masuk di sesi presentasi dan nanti tanya jawab. Ya, seperti biasa nanti ada kelompok presentasi dan ada yang melakukan tanya jawab. Oke, sekarang Ibu persilahkan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang mengukur suhu. Suhu pemeriksaan suhu digunakan untuk menilai kondisi metabolisme di dalam tubuh, di mana tubuh menghasilkan panas secara kimiawi melalui metabolisme darah. Keseimbangan suhu harus diatur dalam pembuangan dan penyimpanannya di dalam tubuh yang diatur oleh hipotalamus. Dan denyut nadi adalah jumlah denyut jantung atau berapa kali jantung berdetak per menit. Denyut nadi merupakan denyutan atau dorongan yang dirasakan oleh proses pemumpahan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan darah adalah kekuatan yang mendorong darah terhadap dinding arteri. Tekanan ditentukan oleh kekuatan dan jumlah darah yang dipompa dan ukuran serta fleksibilitas dari arteri. Diukur dengan alat pengukur tekanan darah dan stetoskop. Tekanan darah terus-menerus berubah tergantung pada aktivitas suhu, makanan, keadaan emosi, sikap, keadaan fisik, dan obat-obatan. Dua angka dicatat ketika mengukur tekanan darah. Angka yang lebih tinggi adalah tekanan sistolik, mengacu pada tekanan di dalam arteri ketika jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Angka yang lebih rendah adalah tekanan diastolik, mengacu pada tekanan di dalam arteri ketika jantung beristirahat dan pengisian darah, baik tekanan sistolik dan diastolik dicatat sebagai mmHg atau mililiter air raksa. Tekanan darah abnormal, tekanan darah normal berdasarkan usia adalah usia 16 tahun ke atas
130/75 mmHg, usia lanjut 130 sampai 139/85 sampai 89 mmHg. Seseorang dikategorikan hipertensi berdasarkan tekanan darahnya adalah hipertensi rendah 140 sampai 159/90 mmHg. Hipertensi sedang 160 sampai 169/100 sampai 109 mmHg. Hipertensi berat 180 sampai 209/110 sampai 119 mmHg. Lokasi untuk mengukur tekanan darah seseorang adalah pada lengan atas dan pergelangan kaki. Cara mengukur tekanan darah. Ada dua cara dalam mengukur tekanan darah, yaitu cara palpasi dan auskultasi. Kalau dengan cara palpasi atau dengan cara sentuhan, cuman bisa meraba denyut sistol. Sedangkan kalau dengan cara auskultasi, kita bisa mendapatkan denyut sistol dan diastol. Nah, dari presentasinya kelompok 3, adakah yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1 dan 2? Ada yang satu ada? Pernapasan kalau melebihi normal namanya apa? Dan kalau di bawah normal namanya apa? Ya, silakan. Kelompok 3 mau dijawab langsung? Ya, silakan. Pernapasan yang melebihi normal disebut tachypnea, kemudian pernapasan di bawah normal disebut bradypnea. Oke, lanjut di kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa pada saat berolahraga pernapasan bisa meningkat? Pada saat berolahraga, tubuh lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida karena otot-otot bekerja lebih keras. Untuk mengatasi kebutuhan ekstra ini, tubuh merespon dengan bernapas lebih dalam dan lebih sering untuk mengambil oksigen yang dibutuhkan. Ya, kemudian Ibu menanggapi lagi untuk kelompok 3 ya, berkaitan tadi sudah dijelaskan ya, teman kalian sudah bagus sekali menjelaskan terkait bagaimana cara mengukur tekanan darah ya. Nah, cuman tadi yang Ibu perhatikan untuk posisi pasien. Jadi posisi dalam mengukur tekanan darah itu bisa dilakukan dengan posisi duduk maupun posisi berbaring ya. Kalian sudah bagus sekali ya dalam mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, beri aplaus dulu untuk kalian semua. Nah, Ibu ingin menyampaikan hal-hal yang harus kalian lakukan nanti pada pertemuan selanjutnya ya, karena ini pertemuan pertama kita pada materi mengukur tanda-tanda vital. Nanti pada pertemuan kedua kalian akan mempraktekkan ya bagaimana cara mengukur tanda-tanda vital. Oke? Ya Ibu. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang ingin kalian tanyakan terkait materi mengukur tanda-tanda vital? Tidak Ibu. Tidak. Jadi Ibu harapkan di rumah ya, karena bahan ajar yang kalian sudah dapat di rumah, tolong dipelajari lagi ya. Kemudian nanti untuk persiapan pada pertemuan selanjutnya terkait bagaimana cara kalian nanti mempraktikkan mengukur tanda-tanda vital di YouTube ya, kalian boleh searching di YouTube terkait dengan tindakan mengukur TTV tadi ya. Kalian bisa pelajari di rumah cara-caranya bagaimana ya, walaupun alatnya tidak ada di rumah, tapi setidaknya kalian sudah mempunyai bayangan yang seperti yang tadi sudah tampilkan ya. Nanti Ibu bisa bagikan linknya di grup WhatsApp kalian, oke? Ya Ibu. Ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta Mutia ya, karena tadi sudah memimpin doa. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, Mutia kembali memimpin doa. Silakan Mutia. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam belajar ya, tetap rajin belajar di rumah ya. Jangan hanya mendapatkan ilmu di sekolah, tapi di rumah juga kalian dapat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin ya. Oke, ditutup kelas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.